Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat rancangan rangkaian encoder-decoder. Kemarin kita udah bahas teorinya, sekarang kita pakai software untuk merancang rangkaian encoder dan decoder. Nah, kita mulai dari yang ada di materi ya. Kita mulai dari yang decoder 2 input 4 output ya. Di sini seperti biasa saya pakai Proteus. Kita lihat dari rangkaiannya, di sini dia menggunakan 2 inverter dan 4 gerbang N. Jadi kita gunakan gerbang N. Kemudian gerbang NOT. Dan juga logic. Logic probe ya. Untuk output. Dan untuk inputan, ya seperti biasa pakai logic toggle. Nah, jadi pertama kita pasangkan gerbang NOT. Kemudian 4 gerbang N. Dan 2 input ya. Yang terpasang di sini. Dan di sini. Dan 4 output. Ya. Ya. Sekarang tinggal dibikin jalurnya. Kita lihat lagi dari materinya. Input pertama X inverse, X inverse, Y inverse. Kemudian kedua adalah X inverse Y. Ini anggap X, ini Y ya. X inverse berarti yang ini. Y inverse. Kemudian input kedua adalah X inverse dan Y ya. Ini Y, tapi tidak inverse. Dan XY inverse dan XY ya. Untuk output berikutnya. X biasa ya. Sorry. X, Y inverse. Y-nya di inverse. Dan yang terakhir XY. Saya gunakan yang di sini. Dan di sini. Oke, sudah selesai ya. Tinggal kita coba running. Jadi ketika input 00 itu akan di decoder jadi 100. Kalau inputnya jadi 10 jadi 0010. Kalau misalnya jadi 01 jadi 0100. Kalau keduanya 1 jadi 0001. Ya, seperti itu. Sekarang kita coba buat decoder 3 input 8 output ya. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Jadi 3 buah gerbang inverter dan 8 buah gerbang N. Oke, kita
masukkan dulu 3 gerbang inverter sebagai inputan. Coba rangkai di sini saja. Dan ada 8 gerbang N. Ada 8, ada 3 input. Dan 8 output. Nah, jadi sekarang kita lihat persamaan boolean dari masing-masing luaran. Luaran pertama itu semuanya inverse ya, X, Y, dan Z-nya. Luaran kedua semuanya inverse kecuali yang Z. Luaran ketiga yang enggak inverse cuman yang Y. Jadi kita katakan ini X, ini Y, ini Z. Yang pertama semuanya di inverse. X, Y, salah, sorry. Gerbang N-nya salah ya. Yang 3 input. Hapus dulu. Jadi saya lupa di sini gerbang N-nya karena ada 3 input. Jadi menggunakan gerbang N yang 3 input. Ini ya, pakai yang 3 input and get. Saya pakai yang CMOS di sini. Nah, tadi ini X inverse, Y inverse, dan Z inverse. Yang kedua X inverse dan Y inverse. Z-nya yang tidak di inverse. Nah, yang ketiga X dan Y-nya di inverse. X dan Z-nya di inverse, tapi Y-nya tidak inverse. Oke, kita lihat lagi. Yang keempat, hanya X saja yang inverse. Yang kelima, Y dan Z yang inverse. Oke.
X inverse. Yang lainnya tidak inverse. Mesti teliti ya. Yang berikutnya adalah hanya X yang tidak inverse ya. Semua sisanya yang lainnya adalah inverse. Oke. Sini. Kita cek lagi. X. Nah, ini hanya Y yang inverse ya. Kemudian hanya Z yang inverse. Dan yang terakhir tidak ada yang inverse. Jadi di sini saya lupa. Hanya Y yang inverse. Oke, berarti di sini Z-nya tidak inverse. Nah, ini yang berikutnya hanya Z yang inverse ya. Y-nya tidak inverse. Terus nah, yang terakhir semuanya tidak inverse-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana untuk proses decodernya. Misalkan inputnya 000. Wah, ini katanya ya. Oke, jadi ada yang saya perbaiki jalurnya. Jadi ini untuk decoder 3 bit ke 8 bit. Kalau 000, jadi hanya ada satu ini ya. Satu input yang aktif, sisanya 0 semua. 0001 dan 010. Harusnya kalau 011 di sini, yang satu di sini ya. Tadi ada yang salah lagi. Jadi kalau 011 ya di sini. Setelah 011 itu 101 ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, jadi dari 000 di sini yang aktif hanya 1, 001, kemudian 010, 011, 100, 101, 110, 111. Jadi setiap inputan hanya ada satu luaran yang aktif, sisanya dia tidak aktif ya, atau bit 0 di sini. Kenapa dia bit aktifnya itu bit 1? Karena kita gerbang N. Kalau pakai gerbang NAND yang aktifnya adalah bit 0. Ya. Kalau kita cek tabel kebenaran,
bitnya ya, seperti ini. Sekarang kalau saya coba ganti bit aktifnya bukan 0 tapi bit 1. Sorry. Kalau bit aktifnya 0, kemudian yang tidak aktifnya adalah 1, jadi kita tinggal tambahkan gerbang N. Kita tinggal tambahkan gerbang N. Kita hapus dulu. Nah, jadi misalnya kita tambahkan gerbang NOT, jadi gerbang NAND ya, untuk outputnya. Sebentar. Nah, jadi kalau misalnya kita jadikan gerbang NAND untuk output, jadi bit aktifnya menggunakan bit 0, dan yang tidak aktif bit 1. Ini 000, 00, 001, 010, 011, kemudian 100, 101, dan 110, dan 111. Ya, jadi kelihatan ya bedanya untuk menentukan apakah bit aktifnya bit 1 atau 0 itu tergantung untuk gerbang di luarannya, mau pakai N atau NAND. Oke, sekarang kita coba yang encoder ya. Kita coba yang ini, encoder 8 input ke 3 output menggunakan 3 gerbang OR. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah gerbang OR 3 input. 3 input. Yang OR gate 3 input. Ini ya. Menggunakan 3 gerbang OR. Kemudian masukkan menggunakan logic toggle. Jadi tadi ini menggunakan 8 masukan. Seperti ini. Dan untuk outputnya 3 ya. Pakai yang besar. Nah, jadi kita lihat untuk output pertama bulannya adalah I4, I5, I6, dan I7 ya. Dijumlahkan semuanya. Ini ya. I4, I5, I6, I7. Nah, ini ada I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Jadi ini output pertama ke sini. I4. Oh, ada 4 ya inputnya, sorry. Gerbang OR-nya salah. Oke, kita gunakan yang 4 input.
Oke, saya dapat gerbang OR 4 input, itu IC-nya adalah 4072. Jadi bisa dicari juga ya. Nah, tadi untuk output pertama I4 ini I5. Terus ini 6 ditambah 7. Berikutnya I2, I3, I6, I7 dijumlahkan ya. Ini 2, ini I3, I6, ini 6 itu yang ini, dan I7. Nah, yang terakhir adalah I1, I3, I5, I7. I1 itu yang ini, I5, nah ini ya, sorry, I3 dulu ya, kemudian I5, dan I7. Sekarang coba kita running. Ini 000 ya, hasilnya adalah 000 ya. Atau kalau untuk 3 bit 000 ya, bit 0 ya, desimalnya 0 ya. Setelah 00 harusnya kan 001. Nah, kalau kita aktifkan di sini, jadi 001. Habis 001 kan harusnya 010. Nah, jadi kalau kita pindah 010, kemudian 011, ya 011, 100 ya, 101, 110, nah terakhir 111. Nah, ini encoder ya, dari 8 bit ke 3 bit ya, 8 input ke 3 output. Oke, baik, yang terakhir kita coba bikin. Nah, BCD encoder juga sama ya, cuman bedanya di sini untuk outputnya menggunakan ada 4 output ya untuk BCD, karena dengan 9 input ya, ada 9 input, karena ada 9 angka desimal ya, dari 1 sampai 9, outputnya ada 4 ya. 3 menggunakan gerbang OR, dan sisanya XOR ya di sini. Itu bisa dicoba juga. Nah, yang selanjutnya mau saya buat itu yang komparator ya, yang 2 input saja ini. Nah, di sini 2 input, rangkaian komparator, kemarin rangkaian pembanding ya. Apakah inputnya lebih besar, salah satu inputnya lebih besar, atau nilainya sama ya. Di sini kita lihat dia menggunakan 2 gerbang inverter, 2 gerbang AND, dan 1 gerbang XNOR. Sekarang kita tambahkan dulu XNOR ya. Kemudian gerbang AND, dan inverter. Sekarang tinggal kita buat. Jadi menggunakan 2 gerbang NOT, kemudian 2 gerbang AND,
dan satu gerbang XNOR. Gimana tadi? Oh ini. Dua input ya yang dibandingkan, dan 3 kemungkinan output. Ini X lebih besar dari Y, ini X sama dengan Y, yang ini X kurang dari Y. Kita anggap ini input pertama X, ini input kedua Y ya. Kita lihat lagi konfigurasi rangkaiannya. Jadi ini masukkannya ke sini untuk X ya. Nah, kemudian untuk masukkan Y, sekarang kita coba simulasi. Saat 00, kedua input memiliki nilai bit yang sama, maka yang aktif adalah keluaran X sama dengan Y. Yang ini ya. Kita cek lagi di materinya. Yang ini. Kemudian, misalnya kita ini lebih, X-nya kita ganti 1. Nah ini aktif. X lebih besar dari Y. Dikatakan bit 1 lebih besar dari bit 0. Kalau sama-sama 1, harusnya di tengah yang aktif. Ya ini. Kalau ini lebih besar, yang di Y lebih besar. Nah ini komparator ya. Nanti bisa dicoba ya untuk latihan. Barangkali nanti keluar di kuis atau di ujian akhir yang 2 input per bit. Di sini dia menggunakan 4 inverter. Kemudian berapa ini? 7 gerbang OR dan 1 2 3 4 5 6 7 8 7421 ini 7421 7408 ini gerbang N-nya. Ini N, ini inverter, ini gerbang OR. Jadi 4 inverter, 7 gerbang OR, dan 1, 2, 3, 4, 10 gerbang N ya. Bisa dicoba. Ya baik, mungkin sekian untuk paparan cara merancang rangkaian encoder, decoder, dan komparator ya. Tadi sudah beberapa saya contohkan. Itu bisa dibuat ulang ya di software pakai Proteus. Ataupun kalau misalnya yang lebih familiar pakai multisim, mangga bisa aja ya pakai multisim. Untuk rangkaian ini juga nanti saya post di LMS ya, bisa di-download dan dicoba sendiri ya untuk rangkai. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.